Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini menarik sekali tentang ya seorang budayawan katanya begitu ya, yang dikatakan sebagai ya Butet ya. PDP saja dibuat kecewa, efek Megawati diam-diam ya terhina puisi Butet Kartarejasa ya. Ya iyalah, ini adalah panggung Soekarno di situ begitu kan, panggung Ibu Megawati ya. Seharusnya kan di situ berbicara tentang kesejahteraan ya, berbicara tentang sosok pemimpin Bung Karno di situ begitu kan ya. Karena di bulan Bung Karno itu kan temanya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh si Butet ini begitu kan. Akhirnya ini menjadi panggung Butet itu ya, polarisasi dibangun ya untuk mereka begitu kan, untuk menyerang Anies Baswedan dan Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo dikatakan sebagai ya hobi menculik, terus kemudian Anies Baswedan dikatakan pandir begitu kan. Arahnya walaupun tidak menyebutkan secara spesifik seperti itu, tapi arahnya kan seperti itu begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali hal-hal seperti ini begitu ya. Seorang budayawan ya puisinya bisa suul khotimah begitu kan. Soalnya seorang budayawan itu kan semakin membuat karya yang terbaru begitu kan, semakin banyak yang meminati itu begitu. Akhirnya apa? Banyak yang kemudian membuat puisi-puisi tandingan kepada si Butet ini begitu kan ya. Apakah tidak malu? Ini kan malu begitu. Ini tamparan keras kepada Ibu Megawati di situ begitu kan. Apalagi kepada Pak Jokowi. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen ya. Acara bulan Bung Karno ya jadi acara Bung Butet ya. Pidato Megawati tenggelam gara-gara Butet. Rugi bandar bah. Ya bisa saja begitu kan ya, ruginya luar biasa begitu. Bandar sudah pakai di PH ya, dilepehin ya, kecewa. Ini komentar-komentar netizen begitu kan. Ini menarik begitu kan ketika melihat realitas dan perkembangan politik hari ini begitu ya. Kira-kira dievaluasi enggak ya oleh PDP? Ya pasti di situ begitu kan. Jarod saja sudah tidak enggan untuk melihat dan mendengarkan perkataan-perkataan si Butet ini. Karena apa? Karena di satu sisi seolah-olah menyinggung di situ begitu kan. Padahal acara Bung Karno itu bukan acara ya kampanye politik dan sebagainya begitu kan. Keren Pak Butet ini, waduh bakalan di stop ceritanya si Butet. Ini banyak kritikan-kritikan dari netizen, banyak sekali pro dan kontra di situ begitu ya. Bukankah dengan adanya berita ini malah untung kan lah sebagai buzzer ya, postingan dan pati ya bertambah Yuni Batangan. Wow, ya ini kritikan-kritikan netizen begitu kan. Walaupun saya pribadi ya seolah-olah apa begitu kan ya. Tujuannya apa, urgensinya apa untuk menyerang seperti itu? Bukankah demokrasi modern bukan seperti itu? Adu narasi, adu gagasan, adu prestasi dan sebagainya begitu kan. Kita lihat saja nanti perkembangan selanjutnya bagaimana proses demokrasi yang ada selama ini begitu ya. Karena pada hakikatnya itu adalah tujuannya di situ kan, tujuannya adalah bulan Bung Karno di situ, memperingati di situ begitu kan. Tapi tahu-taunya kok seperti ini. Wow, ini kacau begitu ya. Kita lihat saja nanti perkembangan selanjutnya begitu kan. Ya, namanya politik, kita sah-sah aja begitu memandang bahwa apa yang disampaikan Butet itu sebagai seorang budayawan dan sebagainya begitu ya. Saya melihat ini harus dikoreksi begitu kan, walaupun dia seenaknya misalnya ya tidak mau disalahkan dan sebagainya begitu, seolah-olah ada apa begitu kan ya, seolah-olah benar dan sebagainya, padahal ya kenyataannya seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, PDP saja dibuat kecewa, efek Megawati diam-diam terhina puisi Butet Kartarejasa. Wow, ada apa begitu kan? Apakah sudah kecewa begitu ya mengundang si Butet ini begitu ya? Budayawan Butet Kartarejasa ya terus menjadi perbincangan hangat. Hal ini karena puisi yang cukup kontroversi dalam salah satu acara sakral dari PDP Perjuangan, yaitu PDP. Seniman tersebut memberikan kritikan menohok kepada dua sosok capres yang disebutnya sebagai capres tukang ngibul dan capres penculik, diduga ya nyinyirin tersebut kepada Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto. Kan aneh begitu ya. Jadi kita jelas bahwa persoalan seperti itu kan tidak perlu diungkapkan kepada orang lain. Itu salah panggung kalau menurut saya pribadi ya. Temanya juga tidak sesuai begitu kan. Ya pada hakikatnya Ibu pidato Megawati begitu kan tenggelam begitu di situ begitu kan. Banyak yang digoreng habis-habisan itu adalah puisi dari si Butet itu begitu.
Bahkan ya, namun siapa sangka penampilan itu membuat kecewa banyak pihak tersebut ya. Partai berlambang kepala banteng itu sendiri mereka mengatakan kritikan itu kurang elok disampaikan dalam acara puncak dari bulan ya Bung Karno tersebut ya. Iya, di situ sisi kan kita melihat bahwa perkembangan-perkembangan seperti itu kan tidak perlu polarisasi itu dimunculkan ya, kecuali memang ya panggungnya nanti begitu, panggung kampanye dan sebagainya begitu kan ya. Bahkan ya meskipun ya begitu banyak yang menduga atau mengkaitkan hal tersebut dengan isu bahwa sebenarnya rasa kecewa itu juga dirasakan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ya, kecewa begitu kan ya. Bagaimana tidak ya, Prabowo yang disindir ya capres hobi culik pernah menjadi pasangan dari Ketua Umum PDP. Banyak yang tahu akan hal tersebut, salah satunya adalah elit Partai Kebangkitan Bangsa ya PKB Omar Hasibun. Bahkan halo Butet ya, Prabowo lo bilang penculik di acara PDP di GBK itu pernah jadi cawapresnya Ibu Megawati ya. Ungkapnya melalui akun Twitter dari Umar Hasibun ya. Bahkan ia mempertanyakan mengapa hal itu dilakukan oleh si Butet. Apakah memang ya sosok itu hanya benar-benar ya coba kritik Prabowo atau malah diam-diam menyentil ya sosok dari Ibu Megawati sendiri. Bisa saja begitu kan. Karena pada akhirnya tahu sendiri begitu bagaimana ya itu panggung itu kan milik siapa begitu kan. Ya itu kan acaranya Bung Karno di situ begitu. Sangat disayangkan begitu ya. Bahkan lu hina Prabowo, kenapa lu nggak berani bilang kalau Megawati pernah pasangan dengan penculik tersebut ya. Bahkan sementara itu Ketua Umum Partai Gerindra Subianto angkat bicara perihal puisi dari Butet Kartarijasa. Menteri Pertahanan itu mengaku belum mendengar puisi tersebut ya. Saya kok belum ya. Saya maaf ya, saya nggak dengar. Nanti saya, kata Prabowo di komplek Istana Kepresidenan. Artinya Pak Prabowo itu menerima dengan lapang dada dikritik habis-habisan seperti itu begitu kan. Kita lihat saja nanti perkembangan selanjutnya bagaimana begitu kan ya. Siapakah yang mau undang Butet lagi begitu ya? Saya rasa ya tokoh-tokoh politik pun sekarang ini mungkin ya sosok yang kemudian dicari begitu kan. Seorang budayawan itu kan menjadi menjadi acuan sebagai apalagi terkait dengan politik begitu kan, sebagai acuan oleh partai-partai lain. Kalau si Butet mengatakan seperti itu ya tidak mungkin dijadikan sebagai acuan lagi begitu kan. Karena di satu sisi ya polarisasinya kan sudah dibangun, terus kemudian sudah ada kepada siapa dia mengkritik begitu ya. Pada hakikatnya salah besar di situ begitu. Cak Non saja diundang sana sini di partai apapun dia tetap kritis begitu kan, tetap memberikan satu statement dan memberikan edukasi. Ini malah hanya berpuisi di situ, hanya mengkritik di situ begitu kan, tidak memberikan solusi dan sebagainya begitu kan. Ya, karena pada akhirnya tujuan kita itu berbeda begitu ya. Ada yang ingin membangun bersama-sama, ada yang ingin hanya kepentingan pribadi, hanya di satu sisi ya hanya ingin ya mencari finansial di situ begitu ya. Kelaparan, takut tidak makan dan sebagainya, bisa saja kepentingan itu ada begitu kan ya. Saya memandang bahwa siapapun kita punya kepentingan besar terhadap adanya seperti ini begitu kan ya. Bahwa kalau kita berbicara tentang itu, apakah si Butet punya kepentingan besar atau hanya cari sensasi dan sebagainya, wallahualam. Kita lihat saja nanti berikutnya begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.